Jumpa lagi di channel YouTube-nya Saud Sinaga. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Saud Sinaga. Kali ini kita masih bicara bola dan selamat untuk Barcelona yang sudah memastikan gelar La Liga musim 2022-2023. Nah, Barcelona menjuarai La Liga musim ini setelah di pertandingan terakhir mengalahkan Espanyol dengan skor akhir 2-4. Maka saat ini Barcelona sudah memastikan gelar juara musim 2022-2023-nya. Kita tahu bersama Barcelona mendominasi Liga Domestik sejak matchday 13 atau jornada ke-13 gitu ya. Dan bersama Xavi Hernandez, Barcelona memastikan gelar sebagai juara musim 2022-2023. Klub penghuni Camp Nou ini hampir tidak bisa ditembus di La Liga. Kenapa? Karena hanya baru kebobolan 13 kali dalam 34 pertandingan. Namun terlepas dari itu, penampilan Barcelona juga ternyata tidak terlalu impresif. Termasuk tersingkir dari Liga Champions, tersingkir dari Liga Eropa, juga kalah di Copa del Rey gitu ya. Kita tahu perjalanan panjang Barcelona kali ini juga diganggu beberapa isu di luar sepak bola gitu ya, karena ada beberapa persoalan pendanaan gitu. Terus ada juga isu pengaturan skor dan wasit gitu. Nah, ini mewarnai perjalanan Barcelona di musim ini. Barcelona juara di musim 2023 ini pada saat jornada ke-34. Pada pertandingan jornada ke-34 ini, Barcelona bertamu ke RCDE Stadium miliknya Espanyol. Dan di pertandingan ini Barcelona unggul 2-4 gitu ya. 4 gol yang diciptakan Barcelona dibuat oleh Robert Lewandowski, 2 gol menit 11 dan menit 40. Ada juga gol dari Alejandro Balde menit 20 dan Koundé menit 53. Sedangkan Espanyol hanya mampu memperkecil keunggulan lewat Javi Puardo menit 73 dan Joselu di menit 90 plus 2 akhir babak kedua pertandingan. Nah, menarik memang karena Robert Lewandowski musim ini cukup tajam di Barcelona, terutama di memastikan gelar ini. Dia menciptakan 2 gol dan juga kekompakan tim menjadi kunci sebenarnya permainan Barcelona di musim ini. Nah, kita tahu hingga jornada ke-34 ini Barcelona sudah mengumpulkan 85 poin dari hasil 27 kali menang, 4 kali seri dan 3 kali kekalahan. Nah, ini membuktikan bahwasanya Barcelona musim ini cukup menjanjikan gitu ya di Liga. Dan sisa pertandingan La Liga yang akan dihadapi Barcelona ada 4 pertandingan lagi. Kandang di jornada ke-35 akan menjamu Real Sociedad, kemudian tandang di jornada 36 bertandang ke markasnya Real Valladolid, kemudian kembali tandang menjamu Mallorca di kandang di jornada ke-37, dan pertandingan terakhir tandang akan berkunjung ke markasnya Celta de Vigo. Nah, ini 4 pertandingan sisa yang harus dijalani oleh Barcelona. Nah, kita tahu Javier Hernandez Creus atau Xavi Hernandez atau Xavi menjadi pelatih yang membawa Barcelona kembali menjuarai La Liga musim ini. Dan sejak bergabung pada tahun 2021 dengan kondisi Barcelona yang saat ini ada persoalan internal gitu, dia mampu meramu kemudian Barcelona untuk tetap berjaya gitu ya. Kita tahu juga di sektor belakang, dalam hal ini penjaga gawang, ada Marc-Andre ter Stegen atau Ter Stegen yang merupakan menjadi andalan gitu ya. Kita tahu Ter Stegen ini bergabung dari Borussia Mönchengladbach sejak tahun 2014, menjadi kekuatan tersendiri bagi lini kiper. Karena kita tahu Ter Stegen menjadi andalan bagi Barcelona dan juga bagi Jerman. Di lini pertahanan ada yang menarik di musim ini ketika Barcelona mendatangkan Julius Oliver Koundé atau Julius Koundé, di mana Koundé ini merupakan pemain muda dan
Sejak bergabung dari Sevilla di tahun 2022 yang lalu, Jules Koundé sudah menjadi kekuatan baru di lini pertahanan Barcelona, dan pemain Prancis ini juga menjadi andalan bagi negaranya kala mengarungi pertandingan internasional. Dan kita tahu Jules Koundé juga pemain muda dengan kualitas yang bagus. Bersama Christiansen di musim ini membuat lini pertahanan Barcelona begitu kuat. Di lini tengah kita tahu Barcelona punya banyak pemain-pemain gabungan antara pemain senior dan junior. Di antaranya ada Sergio Busquets gitu ya. Pemain senior ini masih menjadi andalan dan menjadi kapten tim, karena kita tahu Sergio Busquets juga kokoh di lini tengah kala bermain dengan De Jong maupun dengan pemain-pemain akademi milik Barcelona gitu ya, yang kita tahu saat ini sudah menghasilkan beberapa pemain muda. Nah, di lini tengah seperti yang disebutkan sebelumnya ada Frenkie de Jong yang bergabung pada tahun 2019 yang lalu dari Ajax Amsterdam. Ini menjadi kekuatan baru gitu ya, dan diharapkan menjadi pengganti Xavi dan Iniesta kala itu. Dan kita tahu juga De Jong membuktikan diri kokoh gitu ya, berada di lini tengah. Barcelona mengatur alur serangan untuk memastikan gelar La Liga musim 2022-2023. Menariknya lagi di lini tengah ini ada Pedro González Lopez atau Pedro, pemain akademi La Masia, dan Pedri saat ini menjadi amunisi muda terbaik Barcelona gitu ya, yang terus berkembang dan memiliki kemampuan yang mumpuni di lini tengah. Nah, Pedri karena kemampuannya ini dijuluki sebagai the next Iniesta. Nah, semoga semakin berkembang terus permainan dan cara bermain Pedri untuk Barcelona ke depannya. Salah satu lini tengah menarik lainnya dari Barcelona adalah Pablo Martin Paes Gavira atau Gavi gitu ya. Menjelma menjadi kekuatan baru di lini tengah, hasil regenerasi produk La Masia gitu ya. Nah, Gavi saat ini bersama Pedri menjadi idola baru publik Katalan, di mana mereka juga menjadi kekuatan lini tengah. Sedangkan kemampuan Gavi sebenarnya tidak kalah saing juga, karena memang dia juga dijuluki the next Xavi gitu ya, karena permainannya hampir mirip dengan sang pelatih Xavi Hernandez. Nah, kita harapkan kedua pemain muda ini bisa terus berkembang. Nah, di lini serang ada satu nama yang cukup mencolok di Barcelona. Salah satunya adalah Rafael Diaz Baleloli atau Raphinha. Nah, kita tahu Raphinha merupakan pemain baru di Barcelona dan baru bergabung pada 2022 ini dari Leeds United, dan musim ini juga sudah menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang sayap yang dibutuhkan Barcelona untuk menjadi juru gedor dengan memberikan gol-gol dan ketajaman bagi penyerangan. Nah, Raphinha saat ini menjadi lini serang teman tandem Robert Lewandowski, yang kita tahu Lewandowski musim ini cukup menyala di Barcelona. Berikutnya tentu adalah Robert Lewandowski. Kita tahu Lewandowski didatangkan dari Bayern Munchen, diharapkan bisa menjadi juru gedor baru bagi Barcelona. Robert Lewandowski sendiri sejak bergabung dari tahun 2022 telah menunjukkan ketajamannya dan kemampuannya gitu ya, membawa Barcelona juara di musim ini 2022-2023. Dan tentu Lewandowski masih bersinar gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya pemain ini masih belum habis gitu di kancah sepak bola Eropa, dan kita harapkan juga Lewandowski terus mampu mencetak gol, menjadi penyerang, salah satu penyerang yang diperhitungkan tidak hanya di La Liga namun juga di Liga Eropa gitu ya. Yang tidak kalah menarik juga lagi adalah Ansoumana Fati Vieira atau biasa dikenal Ansu Fati. Kita tahu ini pemain muda juga, ada hasil didikan La Masia juga, dan saat ini memang diharapkan bisa terus berkembang gitu ya, dan musim ini juga masih menunjukkan kemampuannya, dan musim depan diharapkan bisa juga menjadi andalan bagi Barcelona maupun bagi negaranya Spanyol. Kita tahu Barcelona dengan memastikan diri juara di La Liga musim 2022-2023 ini
semakin memperkuat bahwasanya walaupun sedang dalam kondisi yang tidak baik, baik itu isu di luar sepak bola maupun isu keuangan, mereka masih bisa menunjukkan kapasitas mereka untuk bisa bersaing dengan Real Madrid, bisa bersaing dengan Atletico Madrid gitu ya, untuk memastikan yang terbaik di Liga Spanyol, di La Liga khususnya musim 2022-2023 ini. Sekali lagi selamat kepada Barcelona, selamat sebagai juara di musim 2022-2023 ini. Terima kasih, itu dulu video kali ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya ketua-ketua. Dadah.